Nabi tidak hanya ingin dikultuskan, dipuja-puja, tapi tidak diikuti. Yang terpenting kita bisa mengikuti perjuangan beliau, kita ikuti cara ibadah beliau, kita ikuti akhlak beliau, baru ini benar. Moga-moga kita semua, amin. Amin. Kalau bercerita tentang hijrah, erat sekali kaitannya dengan iman. Salah satu ayat yang paling pendek tentang hijrah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah. Sesungguhnya mereka yang beriman. Baru yang kedua yang berhijrah, yang ketiga yang berjihad di jalan Allah. Jadi iman dulu. Karena hijrah ini spontan. Gak ada Nabi merencanakan tanggal sekian kita hijrah. Sama dengan maut. Ada gak rencana kita mati? Kita mau mati dalam sekian aja. Ada gak kira-kira? Gak ada. Kayaknya banyak kan enggak, aku mau kagak mau mati gitu ya. Tapi spontan maut itu. Kemarin jadi itu di belakang Ranggan itu 10 orang yang ketabrak mobil tangki minyak. Spontan dari rumah saya. Ada mobil odong-odong di mana dia di WA ya? Lintas kereta 8 orang meninggal. Banyak bukti-bukti meninggal itu spontan. Jadi sama hijrah, gak ada rencana. Ini awal dari misi dakwah beliau, mulai dari sirron sampai jahron, dari sembunyi-sembunyi sampai kemudian beliau melakukan dengan terang-terangan. Tantangannya luar biasa itu. Kalau gitu ya Allah, baru datang aja apa udah susu tadi itu. Alhamdulillah. Nabi dilempari dengan batu, dicercah, diludahin. Kita ada nggak begitu? Mau ngaji diludahin? Agak jadi ngaji kita ya. Agak jadi. Malah pikir mak yang buta itu malah. Justru Nabi malah kalau lewat di situ sambil bawa makanan disuapin. Ya Allah, diludahin. Nabi gak marah subhanallah. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kampung sawah diseru. Karena istrinya Abu Lahab itu kampung sawah pernah juga diseru. Mau mesti orang kebun dia dijual. Ya lain itu ya. Jadi ketika beliau menyampaikan yang paling utama itu masalah ketuhanan, bahwa Allah itu esa dan tidak nampak, Abu Jahal sangat marah. Enak aja di Muhammad ini, kok ngomong ada Tuhan nggak kelihatan, cuma satu lagi. Sedangkan Tuhan orang kafir kan zaman jahiliyah itu kan banyak sekali tuh. Wajahnya bisa direka-reka, tempatnya di mana-mana ya. Di Masjidil Haram aja ada sekian. Ini ngomong kalimat Allah yang esa. Subhanallah. Ini harus dihentikan. Ini sangat mengganggu stabilitas keyakinan kita selama ini, kata Tuhan. Ajudannya dipanggil sini kok. Ada apa Tuhan? Kau berangkat, temui adikku Abu Thalib. Nanti Abu Thalib yang ngomong. Teknya ini. Berangkat, subhanallah. Langsung Abu Thalib, Muhammad, tidak ada pesan dari Pak Demo. Ada apa Paman? Udah nggak usah ikut F3G gitu aja. Udah nggak usah pakai ada suara azan di musola, di masjid berisik-berisik aja. Sekarang kan beda ya. Semua hentikan. Ini ada tawaran
tawaran apa Pak? Kau perlu berapa harta? Berapa miliar? Kalau sekarang miliar. Kalau perlu kau jadi pejabat, nggak perlu ada pilkada, besok langsung dilantik. Luar biasa itu ya. Ya berapa kita kalau kampanye habis, luar biasa. Kalau jadi gubernur, paling nggak 40 miliar habis itu. Atau perlu wanita-wanita, perlu berapa? Untuk saya belum ada waktu itu. Itu kan yang sekarang berbagai kejahatan yang terjadi, ya. Faktornya 3 itu, tahta, harta, wanita, itu aja. Yang sedang ngetren, polisi tembak-tembakan, apa bukan pejabatnya wanita? Namanya luar biasa, muslimun. Muslimun atau muslimin ya? Ya Allah, istrinya 120 juta bayaran bunuh istriku. Ya. Ujung-ujungnya dia minum racun ya. Jadi kalau kembali apa faktornya? Iman. Ini masalah iman, ya Allah. Maka itu syair indah sekali itu. Akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya sholat, buahnya zikir, bunganya puji-pujian. Dari kecil rajin-rajin baca Al-Quran, sudah dewasa menjadi insan beriman. Jadi iman. Jadi ketika frekuensi iman lemah, wah udah, sholat subuh males, ya, diajak sholat, baru jam 1, Zuhur ya, tadi zuhurnya 1:30. Dia mau sholat, ngapain sholat musola? Gue juga tahu nih Pak, dia sholat kok di warung utang mulu gitu. Ada omongan gitu. Itu masalah iman ada kaget lihat televisi kaget. Ada buset. Kenapa sih? Kagak nyangka. Nah itu pejabat itu. Wah kalau di penampilan busananya muslimnya, waduh. Sudah haji lagi. Ya kenapa? Ditangkap KPK. Iman, masalah iman, ya Allah, iman. Jangan iman. Terus iman kita di mana? Makanya tadi saya karena iman seperti akar, nggak nampak tuh pohon mana? Di antara kita ini kan siapa kira-kira yang imannya paling subur? Bisa dikira-kira enggak? Paling nebak ya. Kayaknya mah yang tadi baca kitab dia gitu. Dia mah bangunnya jam 3. Tapi kencing doang ya. Kagak bisa dikira-kira, bisa. Wah pasti abah lah. Abah mau kemana pakai sorban terus. Siapa tahu sorban buat bawa berkat. Jadi nggak bisa dikira-kira. Tapi yang tahu tentang keimanan hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tadi kita bangun jam 2:30. Ya Allah, dia sudah niat ke presiden. Kemudian dia sholat dulu 2 rakaat sambil tangis. Ya Allah, alhamdulillah bisa bangun jam segini walaupun sholat 2 rakaat. Faktornya iman. Tapi ketika imannya belum sempurna, kan ada doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ternyata malam dia tahajud, pagi-pagi ketemu temannya jam 7. RTA, ada gitu. Masih ada di bahasa RTA gitu. Kenapa sih? Tadi malam gua. Kenapa? Begadang. Bukanlah gua tahajud. Oh iya, tahajud diomongin. Bilang lagi pahlawan jadi gitu. Itu masalah iman ya Allah. Makanya hati-hati nih iman. Ya. Yang kedua imun, hati-hati. Covid. Yang ketiga imin, bebe ngaprak ini. Ya, 2 kali ini ngaprak. Waduh. Ya, lagu doang gitu ya. Itu tiga itu. Iman,
imun ini kedua dulu. Jadi jamaah sekalian, alhamdulillah ya, moga-moga iman kita disubur ya. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, kuli kaulan la as'aluka ghairah. Sampaikan kepada saya satu hal yang penting yang belum pernah ditanyakan yang lain. Qala, Nabi menjawab dengan singkat, amantu billah summastaqim. Udah beriman kepada Allah yang benar dan istiqomah. Ya Allah, gangguannya dulu dia ketika masih biasa-biasa, rajin FS3G, pengajian ada, kata-katanya sejuk. Begitu proyeknya di mana-mana, waduh, udah gak sempat lagi ke masjid. Ada nggak ibu itu? Ketemu teman lama kayaknya nggak level tuh. Gitu. Ada, dia rajin, sosialnya tinggi. Begitu diuji dengan pilot bangkrut, udah nggak mau sholat dia. Ada nggak ibu itu? Ngomong, Tuhan juga tahu, gue lagi susah banget. Jadi faktor penyebabnya adalah macam-macam. Semoga iman kita kuat. Istiqomah, itu istiqomah. Jangan salah arti. Ada yang maknai istiqomah itu lain. Abah, saya juga istiqomah. Hebat kau. Iya, istri yang ketiga belum punya rumah. Ya udah kali itu kontrak aja gitu. Iya mas sekalian, jadi iman. Akarnya iman, pohonnya Islam, daunnya sholat. Jadi kalau pohon diibaratkan Islam, Islam diibaratkan pohon. Jadi jelas, you Muslim, yes, ayo Muslim, kan gitu ya. Berapa rukun Islam? Berapa ya? 7 atau berapa ya? Aduh, ada tak berapa ya? Ingat kan dulu, waktu siang Subandrio, ditanya sholat subuh berapa rakaat? 4 atau berapa gitu ya? Data ya Allah. Dari dulu rukun Islam cuma 5, nggak berubah. Sampai ke Asia, sampai ke Eropa, 5. Apakah mesti 5-5-nya kita lakukan? Enggak mesti. Kalau iman subur, walaupun cuma rukun Islamnya 2 yang dilaksanakan, surga paling dulu. Benar apa? Coba buktikan. Rukun Islam yang kelima, pergi haji. Untuk ayatnya man istata'a ilaihi sabila. Pak, peci putihnya keren Pak. Bapak udah haji ya? Ya Allah, ini peci putih keren juga beli orang. Sudah haji? Ya Allah, kalau cerita tentang haji, luar biasa, ini gembira. Kadang kalau latihan saya datang, kadang pelepasan itu saya nangis saking gembiranya. Bapak udah haji? Boro-boro haji, kontrakan bulannya belum kebayar Pak. Berarti usulnya kurang 3-4. Ya kan ya? Pak ikut yuk. Mana? Ngantar zakat kayak seminggu. Ya Allah, nikmat banget ya, adeka bisa kasih zakat kesana. Lah, emang kenapa Pak? Ya saya kalau gimana zakat saya ya. Orang di RT ini saya paling miskin. Berarti nerima zakat. Berarti kondisinya kurang lagi yang 3. Ada ibu-ibu bulan puasa makan di depan rumah. Ayam masuk, dia ngegebah bari bawa piring, bari munyah gitu. Ketemu ustaznya. Ibu, kok bulan puasa makan? Ya Allah maaf Pak Ustaz, saya makan. Lah kan ibu orang dewasa kalau di puasa. Ya sebenarnya begitu Ustaz, tapi wajib buat orang-orang, saya mah kagak. Ya, emang kenapa Bu? Lah emang Pak Ustaz nggak tahu. Enggak, kenapa Bu? Alasannya apa? Ini Pak Ustaz, saya mah punya penyakit jantung, punya penyakit asma, punya penyakit darah tinggi, punya penyakit 7 keliling, punya penyakit bisul di pantat. Ya Allah, itu penyakit banyak banget. Lah kalau puasa modal kan ya. Berarti orang yang sudah punya penyakit kronis memang nggak usah puasa, cukup bayar dia. Kalau buat bayar nggak ada, tinggal lapor doang sama panitia zakat.
Ya Allah Pak, saya ini udah gak puasa, bayar kerja gak mampu, ya udah beda tuh. Mudahnya Islam. Ad-dinu yusrun asir waladu asir. Tapi yang dua ini, syahadat, sholat, gak ada alasan tidak. Pak Ustaz, saya ini kayaknya sholat udah nggak sholat nggak apa-apa kan ya? Ya nggak bisa gitu ya. Bu, kalau nggak bisa diri duduk aja. Oh boleh duduk, boleh. Bacaannya sama. Ketemu lagi Pak Ustaz, duduk juga ini udah muter-muter kayak tawaf gitu. Ya udah bu, tiduran aja. Bacaannya sama ya Pak Ustaz? Sama. Cuman itu bacaan kadang-kadang juga lidah ini rasanya udah turun banget sih. Di dalam hati aja bu. Dalam hati kadang-kadang lupa mati aja bu. Ya Allah. Malah pada datang disolatin, ya Allah, aku juga udah. Ya Allah, jadi agama ini mudah. Ya, moga-moga kita semua walaupun begitu bisa mampu rukun Islam kelima-limanya. Amin. Akhirnya hijrah itu kan spontan. Malam itu sekeliling pemuda di kediaman Nabi yang sederhana itu dengan sudah bersenjata. Mereka rata-rata ahli bela diri, silat, kungfu dan sebagainya gitu ya. Di dalam rumah cuma berdua, Ali bin Abi Thalib sepupu kemudian menjadi menantu. Ya Ali, saya ya Rasul. Kau dengar? Saya dengar ya. Banyak sekali para pemuda. Ocehannya sangat keji ya Rasul. Bahkan sebagian nama saya kenal. Siapa yang kau kenal? Itu preman-preman ujung aspal. Ada apa ya Rasul? Ya Ali, malam ini terjadi gerakan makar rencana pembunuhan. Astagfirullah. Kalau begitu izinkan saya keluar ya Rasul. Ya Ali, saya tahu kau perkasa. Saya tahu kau pemberani. Mereka sangat banyak, mereka bersenjata. Sudah, kau bantu saya saja. Caranya bagaimana ya Rasul? Kau tetap di sini, boleh pakai gamis saya, boleh tidur di ruangan saya. Rasul mau kemana? Saya menyelamatkan diri ya Ali. Subhanallah. Cara logika nggak mungkin bisa lolos. Langsung Nabi merunduk mengambil segenggam pasir. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Pasir dilempar, seluruh pemuda ini ngantuk dan tertidur. Bayangkan, siapa yang punya ilmu begitu? Kalau orang dulu punya, itu yang Jenggot nyebutin. Kalau dia ilmunya itu udah jadi benar. Cuman bunyinya bukan Bismillah tawakkaltu Allah, bunyinya lain. Sirup senjata kembar. Waduh, asal begitu tunduk semua janda udah ya. Itu cerita apa itu? Beliau meloloskan diri, langsung ke zaman Abu Bakar Siddiq. 3 kali salam gak ada jawaban. Diulang lagi, baru Abu Bakar menurut. Ya Rasul, tengah malam. Waalaikumsalam, ada apa ya Rasul? Ya Abu Bakar, suasana seperti ini tidak bisa berbicara Anda di dalam, saya di luar. Keluar saja, keluar. Ada apa ya? Diceritain tentang tadi itu pemuda. Bangunkan anakmu Asma. Siap ya Rasul. Asma keluar, kejat mata, anak belasan tahun. Nah, ayahmu sama saya akan menuju Jabal Sur, Tubuh Hagiro, akan bersembunyi. Suasana sangat gawat. Pagi-pagi kau halo domba-domba ke sana, kamu tidak akan dicurigai. Ya. Kemudian jangan lupa, apa ya Rasul? Jangan lupa siapkan bawa nasi uduk sama semur jengkol. Kan ini seperti gitu ya. Allah. Kemudian itu 3 hari peranan Asma itu. Lah kita kalau dari Mekah ziarah ke Jabal Tur naik terus. Masya Allah. Inilah jihad. Wajah hadu fi sabilillah. Sore hari bawa pesannya Rasul kasih tahu si pulang. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin hijrah itu terjadi. Nggak boleh itu. Ya, gue ini motor berbeli gitu, guys kan gitu. Ya, apalagi ini gue punya baru melahirkan gitu. Ya. Tapi karena iman, siap komunikasi
hanya melalui Asma bin Abu Bakar. HP belum ada. Ya Allah, akhirnya kompak. Sebelum itu di Jabal Sur peristiwanya sangat tragis. Setelah pemuda itu terbangun berpencar, dari sekian itu para pemuda ada yang sampai di muka gua. Abu Bakar sedikit naik. Ya Rasul, apakah ajal kita sampai malam ini? Ya Abu Bakar, la takhuf wa la tahzan, innallaha ma'ana. In tansurullah yashkum wa yusabbit aqdamakum. Ternyata spontanitas itu Allah mengutus makhluknya yang lemah. Di muka gua itu laba-laba, gua sarang yang asli tertutup semua. Dan di atasnya ada burung yang sedang bertelur. Kesenggol dikit aja dia akan jatuh. Sarang laba-laba, jangan manusia, jangan ya. Ya Allah, kucing aja ya Allah. Inilah pertolongan Allah. Moga-moga Indonesia terselamatkan pertolongan Allah. Ya, jadi Indo-Cina-nya. Ya Allah. Pokoknya Indonesia berubah nanti Indo-Cina Internasional. Bahaya ini. Inilah kisah hijrah. Akhirnya dari sanalah berangkat sahabat Ansor. Belum ada komunikasi, tapi jarak jauh sudah dengar. Subhanallah, ada yang nangis. Ya Allah, moga-moga Rasulullah selamat sampai ke sini. Ada yang begitu sampai nangis, dia jangan Nabi gak mau di rumah saya udah siapin masak dari kemarin, walaupun sederhana banget. Itu kecintaan namanya. Begitu sampai langsung itu disambut. Yang sering kita dengar nih, hadir menyendiri apa sih kayak Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'alil laida. Langsung itu sahabat, ya Rasul, istri saya sejak kemarin dia menangis saking gembiranya, walaupun sederhana ya, cuma ada teriak mak, hai babal, begitu orang dulu gitu ya. Muncul satu orang, Rasul, rumah saya 2 lantai, udah di rumah saya aja. Wah, jadi dari dulu perbedaan ada begitu. Tapi inilah sikap keadilan yang diperhati oleh Nabi harus dicontoh. Sahabat, saya tahu Anda semua cinta, agar tidak ada tenggang perasaan di antara kalian. Sejak di sini tong onta saya lepas, dan di mana onta itu berhenti, dan di sana saya akan bermalam. Bagaimana, setuju? Setuju ya Rasul. Ya Allah. Ternyata begitu berjalan, onta berhenti di halaman rumahnya Bapak Arkom. Ya sering kita dengar ada Darul Arkom di Bandung, ada pesantren Darul Arkom. Jadi Waringin Sapi ada ruang Darul Arkom, rumahnya Pak Arkom. Begitu saya berhenti, bagaimana sahabat? Ternyata berhenti di sini. Setuju? Setuju ya Rasul. Ya Allah, inilah keadilan. Jadi ketika tidak ada keadilan di negeri manapun, yang paling subur sekalipun, tidak ada kedamaian. Moga-moga pemimpin Indonesia adil. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi jangan adil kampung Raden. Adilnya adil Al-Quran. Kalau adil kampung Raden nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ada head deh, head deh ya. Kenapa sih? Bini gua adil banget. Emangnya gue udah beliin baju merah, kan perempuan seneng merah tuh. Kata dia abroy banget tuh. Bukan ada tuh ya Allah. Jadi adilnya Al-Quran yang selalu dibaca khotib hari Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Saya kira itu aja dulu. Pas waktunya habis ya. Insya Allah waktu kita sambung lagi. Moga-moga ini para ustadz kayak muda ya harus lebih semangat dari Abah ya. Ini yang di luar ya, yang nggak lihat Abah jangan bayangin Abah asli kalau nggak lihat. Waduh, ini yang ceramah kayaknya orangnya tinggi gede. Saya kira itu, dan doakan usia ini sudah mendekati 80.
tapi perasaan masih 37. Ya sehat walafiat. Dan terus apalagi nih Yasfi masih terus kita membangun ya, yang ada waktu lagi tanggal 14 Agustus, lalu paginya itu ulang tahun FSGG. Yasfi juga siangnya mulai jam 9 itu biasa setiap tahun Muharram menyantuni ya, sebab banyak mengatakan santuni janda-janda tua gitu, satroni janda-janda muda. Dan mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.